Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus, Yesus Allah, perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Kami menyatakan Kau pengharapan kami, Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tidak ada Allah lain, Ku Tuhan. percaya hanya kepadamu, Yes Lord, only you Lord. Yesus Allah, perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Setiap kami memuji-Mu, Tuhan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Mulut kami memuji-Mu, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Hari ini kita akan sama-sama belajar. Saya cuma berusaha mengeksegesa, mengambil dari beberapa dari kitab-kitab, dari ayat-ayat tentang peperangan dalam pikiran yang saya rasa hampir setiap kali, setiap hari kita akan menghadapinya. Nah, pertarungan dalam pikiran, menang atau kalah dalam segala hal dimulai dari pikiran. Ya, karena itu kalahkanlah ketakutanmu. Terus dari mana datang kekuatan kita? Di Alkitab dikatakan bahwa dalam duduk diam dan tinggal tenang, disitulah terletak kekuatanmu. Amin. Tentang duduk diam ini, kita pernah dengar kan cerita tentang Saul yang ke susu mempersembahkan korban waktu dia nungguin Samuel gak datang-datang. Kita mesti belajar bahwa di dalam kitab suci juga disebutkan bahwa kita mesti sabar dan duduk diam menantikan Tuhan, karena Tuhan bekerja sesuai dengan waktunya Dia dan tidak sembarangan, karena rencana-rencana Tuhan itu ya dan amin, Amin. dan mendatangkan kebaikan asal kita mau ngikutin waktunya Tuhan. Saya mau cerita, saya punya pelihara ikan di rumah di 2 kolam gitu ya. Kemarin-kemarin ini tiba-tiba dia beranak semua, banyak sekali beranak semua. Suatu hari saya lihat kok airnya keruh ya gitu ya. Ternyata ada suster saya ngasih makanan terlalu banyak gitu loh. Nah, itu kan sama aja seperti kehidupan kita sehari-hari ya. Kadang kita maunya cepat. Oh Tuhan, aku mau punya ini cepat, aku mau bisa ini cepat, aku mau utangku lunas, aku ingin anakku cepat gede gitu, cepat ingin cepet, pokoknya semua cepet gitu kan. Jadi dari pelajaran yang memberi makan ikan itu saya paham, Tuhan itu seperti pemelihara ikan seperti saya. Kita tuh mesti ngasih makan sesuai dengan kapasitas dan porsinya Dia. Saya baca di internet, ternyata maksimum makanan yang bisa dimakan sama ikan itu adalah 4% dari body mass-nya, alias beratnya berapa. Kalau udah gede segini ya 4%. Kalau ikannya kecil-kecil ya makanannya juga sebesar 4% maksimum. Lebih dari itu, makanan itu seperti jadi busuk. Dia jadi busuk, nggak kemakan, akhirnya airnya keruh, nggak lama dia nggak bisa napas, nggak lama gone ikannya, mati. Itu juga seperti Tuhan kalau ngasih berkat gitu pas gitu ya. Berlebihan, kalau berlebihan nanti kita kelempokon, kalau bahasa Jawanya itu kelempokon, nggak bisa napas, akhirnya kelengar gitu. Kita mesti sabar.
Saya sudah mengalami banyak hal tentang masalah berkat itu dalam hidup saya luar biasa. Dari mobil saya yang hampir hilang, Tuhan tolong juga. Saya boleh saksi ya. Boleh. Waktu dulu saya pertama kali beli Pajero saya yang kedua, entah dalam hati saya sudah punya feeling Pajero ini kayaknya bakal jadi masalah, gue bilang gitu. Pajero saya yang kedua ya. Terus punya feeling terus tapi aku menentangnya di dalam pikiranku. Dalam pikiran kita kan selalu gitu kan, dalam hati ngomong kamu kayaknya melakukan kesalahan gitu kan. Dalam pikiranku aku menentangnya dalam Kristus Yesus. Aku bilang tidak. Aku katakan kepada pikiran saya katakan tidak. Saya percaya ketika Tuhan memberkati saya dan mengizinkan saya memiliki satu mobil Pajero, Tuhan pasti pelihara sampai habis. Yes. Ya kan? Karena ini mobil benar-benar saya beli dengan hasil keringat saya sendiri gitu kan. Dan saya percaya perlindungan Tuhan itu forever and ever, dan ya dan amin. Dan itu saya boleh saksi ya, waktu mobil itu nyampe ke rumah, saya pakai ke pabrik. Waktu saya kerja di pabrik 1 bulan itu, bulan depannya saya disuruh pergi dari pabrik itu, padahal cicilannya masih 59 kali. Waduh Tuhan, nah itu di situ saya ngomong sama Tuhan, Tuhan saya deklarasi. Nah ini kekuatan deklarasi ya, saya mau sharing ya, deklarasi. Ya Tuhan aku percaya kalau Engkau sudah memberkati aku, mengizinkan aku memiliki Pajero ini, Tuhan akan pelihara sampai habis. Akan selesai, akan lunas. Dan puji Tuhan dengan caranya yang luar biasa, nggak masuk akal, nggak punya kerjaan, kehilangan pekerjaan, terus harus cicil terus 8.031.000 setiap bulan. Itu ada caranya, tiba-tiba ada caranya. Entah bagaimana ceritanya Tuhan persiapkan, sebelum saya kehilangan pekerjaan, ada orang nawarin KTA, kredit tanpa agunan sebesar 200 juta. Waktu itu saya ambil, saya pede, nggak tahu kenapa saya pede gitu. Dan ternyata 200 juta itu yang bisa jadi modal gitu. Ketika kehilangan pekerjaan, ternyata saya bingung, adik saya telepon, udah main saham aja gitu. Nggak ngerti saham toh. Wah, masuk pasar saham dengan modal 200 juta, belajar, beli buku di Gramedia sampai sak tumpuk ini. Belajar, apa tak belajar. Ternyata gagal, nggak selalu bagus. Jantung itu nggak kuat, jantung saya nggak kuat. Malam scanning, besok beli. Wah, jam-jam kritis itu harga bisa turun, kalau turun cet, ya pemula mainnya gitu, ngawur-ngawur dikit gitulah. Singkat cerita, saya agak rugi waktu itu. Tapi tiba-tiba adik saya bilang ada grup sabar namanya. Nah, ternyata ada teknik lain yang bisa memainkan, yang bisa berdagang saham ini ya, dengan cara namanya mengikuti right issue. Kita mengikuti pergerakan satu perusahaan, dia mau ngelebarin saham gitu, ada ketuanya member si grup ini yang bisa memprediksi, bisa menghitung secara kalkulasi. Nah itu saya ikut situ. Dan puji Tuhan, dari perdagangan normal itu saya nggak untung, tapi di red issue ini Tuhan kasih profit 100%. 100%. Kondisi saat itu, wah galau maksimum ya, benar-benar saya galau karena dikejar-kejar utang, nggak punya tanggung, ditagih terus. Udah, pokoknya kalau bisa jangan hutang deh. Percaya aku, jangan hutang. Giliran ngasih hutangnya enak, giliran telat sehari, udah kayak pengemis kita dikejar-kejar kayak setan. Waduh, sejak itu saya nggak mau lagi. Nah itu puji Tuhan, profit 100%, langsung cepat-cepat saya arrange, saya atur segala utang saya itu, bayar, tutup gitu. Terus tiba-tiba lagi lengar-lengar gitu, sudah selesai tutup sebagian kan, tiba-tiba lagi lengar-lengar, tiba-tiba ada teman telepon. Saya nggak ingat orang ini siapa gitu loh, orang Batak dulu. Dari kamu lagi ngapain? Gue bilang, oh saya lagi main game, gue bilang itu, lagi lihat TV di rumah karena nggak ada kerjaan kan. Ini udah ada kerjaan, mau nggak? Kerjaan apa? Proyek. Oh ya wes, udah lah, gue bilang itu. Oke, aku berangkat. Nah tapi ada juga lowongan di perusahaan itu, ada project sebagai subkontraktor, ada lowongan sebagai project manager. Ya udah aku coba dua-dua, aku bilang gitu. Dasar serakah. Aku kirimin CV-nya ya, oke.
Ternyata diterima project manajernya kan, diterima, ya sudah. Singkat cerita aku kerja gitu, dapat uang lagi gitu kan. Cuman rupanya bisnis project itu tidak semudah seperti kalau kita di korporasi besar gitu ya, yang sudah timnya udah terpilih segala macam. Kalau kita sebagai masuk ke project manager yang baru, yang benar-benar baru, yang dunia yang kita belum pernah alami, itu gak duwe konco ternyata. Dan itu mencari tim yang hebat itu luar biasa susah. Aku dibohongin sama tim-tim itu, wah sudah berkali-kali dibohongin. Dia bilang, Pak butuh uang dulu buat DP, kasih DP uang dikit. Mana progresnya? Nggak ada. Lambat. Suruh datang pagi jam 8 ya, datang jam 12. Kita proyek kan dikejar-kejar kayak aneh ya, target harus masih kuat gitu kan. Ya itu pengalaman waktu jadi project manager. Sampai akhirnya suatu ketika project ini trouble, jadi berlarut-larut dan bleeding. Sementara tim itu yang dibentuk juga nggak efektif kan. Saya akhirnya memberanikan diri ngomong sama ibu bosnya, Bu, project ini sebenarnya sederhana buat saya, bilang gitu. Karena pengalaman saya dulu, ini pekerjaan ini buat saya sederhana, tapi saya kesusahan sama tim, karena saya juga di blok tim-tim yang bagus diambilin sama project manager yang sebelumnya yang masih di situ gitu kan. Karena saya pendatang baru ya, saya nggak dibagi tim yang bagus. Saya bilang, Bu, boleh nggak saya mundur? Saya bilang gitu. Saya mundur dari jabatan project manager ini, saya akan kerjakan buat ibu. Nanti saya buktikan bahwa pekerjaan ini gampang dalam nama Yesus. Saya orang-orang Kristen juga. Ya itu, singkat cerita saya mundur dari jabatan manajer, saya lepas gaji saya. Waktu itu PO ada 207 PO. Satu PO itu 1.250.000 harganya. Survei Panja Tower. Nah itu kebetulan di beberapa waktu yang lalu saya sempat training satu tim saya dari anak-anak SMA yang nggak tahu apa-apa. Saya training sampai habis, sampai jago, sampai sama levelnya masih di bawah saya tapi masih sudah bagus banget gitu. Nah itu bantu aku, ajak kamu. Dan luar biasa, Tuhan pertolong itu luar biasa. Saya saksi ya. 207 PO yang selama beberapa bulan saya jadi project manager nggak ada progres, ketika saya kerjakan dalam 1 bulan selesai kok. Puji nama Tuhan. Heran. 1 bulan selesai, sampai si ibu bos ini sampai bingung. Dari kamu ngerjainnya berapa orang katanya? Ya saya doang Bu, sama itu tuh anak tim satu anak gua, Pak sepeda motor bilang gitu. Sehari dapat berapa? Saya turun 7 Bu. Satu hari saya dapat 7. Teman-teman bagi 3 gitu kan. Wah luar biasa itu. Jadi ketika itu memang kondisi lagi memaksa aku lagi di tengah kesusahan uang gitu kan di Jakarta, dijepit kanan kiri, ditagih kayak setan, aku dikejar-kejar kayak maling. Tuhan tolong, Tuhan buka jalan. Itu singkat cerita itu, wah cicilan itu udah mulai berkurang kan. Pajero itu udah mulai gitu. Terus sampai masuk begitu tadi kan saham selesai, habis itu dapat kerjaan itu. Nah, lama selesai, proyek itu selesai, ada proyek lagi tapi tak hitung-hitung nggak profit karena modalnya terlalu tinggi. Ya kalau kita di proyek telekomunikasi itu biaya persiapan itu bisa-bisa ngilangin 3 PO gitu, karena minta APD, minta helm, minta segala macam gitu dan segala macam. Apalagi itu belum untuk tim-tim yang lain gitu kan. Nah, akhirnya saya lanjut ke terakhir saya nge-grab. Ketika Pak Jero itu datang, saya cerita ya, dalam hati saya ini kayak ada angan-angan, Tuhan aku pengen punya mobil baru, tapi mobil baru ini mau tak jadikan Grab. Dari hari pertama dia datang, kayak ono hati gitu ya, mau tak jadikan Grab. Tuh. Buat orang-orang kan pekerjaan Grab itu memalukan. Saya pernah dengar satu pembicaraan di radio. Saya mengizinkan anak saya mantu dengan siapa aja, asal jangan supir Grab katanya. Tersinggung saya waktu itu. Kok supir ini masalah profesi ya. Tapi anehnya Tuhan itu kasih iman dalam saya. Dalam iman, ini pekerjaan buat kamu. Ini bisa membereskan semua problemmu. Dan saya mau, waktu itu saya duduk diem, saya ngomong, ya Tuhan, aku yakin apapun yang sudah Tuhan berikan di depan saya nih, apa saja ya, dari mobil, dari pekerjaan,
dari kesempatan apapun gitu ya. Aku percaya itu berkat Tuhan. Dan ketika Tuhan memberkati, itu nggak tanggung, nggak cuma dikasih gitu, beres sampai selesai, beres sampai selesai. Itu kehidupan saya yang sebenarnya. Waktu itu saya masih nanggung cicilan 2 rumah, cicilan 2 rumah, mobil Pajero 1, nggak punya pekerjaan. Tapi Tuhan itu tolong luar biasa. 9 bulan, 9 bulan. Saya, waktu itu lagi nge-grab, saya tiba-tiba ingin berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku sudah 9 bulan persis nge-grab di Jakarta. Kalau 9 bulan 10 hari itu bayi lahir Tuhan. Gitu. Aku tanya, Tuhan, apakah Engkau mengizinkan aku terus jadi supir grab seumur hidupku gitu kan? Anehnya, di hari ke 9 bulan 3 hari itu, tiba-tiba saya dapat penumpang seorang om. Saya nggak tahu kan, nama juga penumpang siapa aja saya antar gitu kan. Tengah jalan ditanya-tanya masalah saya ceritain kayak uang interview gitu. Tapi gak sadar, aku cerita pengalamanku, aku pernah kerja di Indosat, aku pernah begini, aku pernah kerja aku. Tiba-tiba dia nyeletuk, dari kita lagi nyari tim katanya. Kamu mau tak? Tertegun aku, loh serius om? Iya. Oh, kalau boleh saya nanti pulang saya kirim CV saya ya. Wah, Gus happy ya. Aku langsung telepon istriku, tolong doakan kalau Tuhan kasih pasti tunas sampai tuntas. Itu pernyataan ini nggak sembarangan. Ini adalah deklarasi. Deklarasi iman itu kudu dilakukan. Kalau nggak dideklarasikan, Tuhan iku gak ono pancepe ngono, gak ono encepane gitu. Nah gitu, singkat cerita saya kirim CV, 3 hari kemudian dipanggil interview, cocok kayaknya si bosnya lagi ya. Terus dia tanya, mau gaji berapa Ndri? Tanya gitu bro. Mau gaji berapa Ndri? Di Grab itu saya dapat 24 juta 1 bulan bersih selama 9 bulan itu, every month 24 juta. Saya mikir, Tuhan, kalau nge-Grab aja jualan pantat ini ya, itu dapat 24 juta, masuk jadi manajer luwe cilik timbang iku ngono kan gimana gitu ya. Akhirnya aku memberanikan diri, Tuhan aku mau Pak 25 juta aja. Oke deh, besok besok kerja kata lu. Wah, amazing ya bang, amazing pemeliharaan Tuhan. Ya itu tapi itu ya ternyata behind the good things ada sesuatu yang tidak diceritakan di depannya, di belakangnya kan. Begitu masuk kita baru tahu, ternyata timnya ini lumpuh semua secara mental. Timnya sudah nggak semangat kerja, gitu kan? Terus manajer aslinya masih nongkrong di situ. Jadi ini mantan anak buahnya dia kan. Waduh, itu terus dikasih tahu, bosnya bilang, Dre, itu sudah ada trouble tiket katanya. Trouble tiket itu jumlah item pekerjaan yang harus dikerjakan gitu kan. Totalnya ada 2000 trouble tiket yang sudah 7 tahun gak kelar. Aduh Tuhan, terima kasih. Tapi aku tahu Tuhan, kalau Engkau kirim pasti ada fungsinya gitu kan. Kan kita harus berfungsi gitu. Tuhan tolong. Aku percaya kerjaan ini juga dari Engkau. Aku percaya Engkau akan membimbing aku sampai selesai. Amin. Sampai tuntas. Jadi singkat cerita 3 bulan saya melakukan social approachment, membina hubungan dengan tim yang sudah mati kutu, yang sudah demotivasi. Pernah ada pengalaman nggak kayak gitu? Tim yang benar-benar demotivasi loh. Tapi kerjanya udah 25 tahun. Waduh. Di situ saya untungnya Tuhan itu rupanya pekerjaan nge-Grab ini yang kelihatannya jelek ini toh, itu sebenarnya adalah persiapan dari Tuhan untuk membuat saya rendah hati. Karena di pekerjaan sebelumnya saya sudah terlalu cukup sombong. Tanpa saya sadari posisi-posisi dan kemudahan itu membuat saya sombongnya semakin naik. Kok bisa saya tahu?
Orang sombong itu nggak tahu loh dirinya sombong. Kok bisa saya tahu? Itu terasa waktu saya nge-Grab pertama kali dan buka no lawang wong dan ngangkat kopere. Wah, saya nge-Grab pakai Pajero, coba bayang dong. Waduh, nge-Grab pakai Pajero. Rasanya, oh Tuhan, iki, oh, anu, rasanya. Tapi aku mau, ya Tuhan ini jalan sudah kau kasih. Ini semua pasti ada maksudnya. Nah itu. Dan pengalaman itu membuat saya rendah hati ketika tim saya butuh tim demotivasi itu diberikan kepada saya. Saya nggak ada kesusahan untuk lebih merendahkan diri lagi untuk bisa menjadi satu sama mereka. Kan mereka orang-orang demotivasi itu adalah orang-orang yang merasa tertindas. Ada sesuatu kuasa yang lebih besar dari dia dan dia merasa tidak dikasih kesempatan, akhirnya demotivasi. Kerja itu ya sudahlah, pokoknya datang aja semales-malesan gitu. Nah dikongkon tapi ya tarsok lah, tunggu 1 jam dulu, ngopi dulu kayak ngapain, atau kalau enggak menghilang. Penyakitnya tim itu gitu. Ya itu puji Tuhan, itu Tuhan ajarkan banyak hal. Saya mulai dari tim yang demotivasi itu, saya ajak ngobrol, saya ajak ketemuan. Kita ada pendopo saya kerja di supermarket waktu itu. Ayo ketemuan, tempat yang enak gimana? Oh situ di Rawamangun. Oke, kita ada pendopo gitu. Aku sengaja datang beli gorengan, kopi, ngobrol. Ya kita ngobrol, kita menyamakan persepsi gitu ya. Sebenarnya saya menunjukkan bahwa saya itu bukan atasan yang seperti yang mereka kenal sebelumnya. Kita ini tim, saya mau menunjukkan itu. Kita ini tim. Saya mungkin lebih hebat dari segi teknikal. Pengetahuan saya memang teknikal ya. Saya lebih hebat dari pengisian teknikal. Tapi kalian yang punya tangan dan punya kaki dan punya pengalaman jauh lebih banyak dari saya di dunia yang industri yang ini gitu kan. Karena dulu kan beda industri ya. Nah itu singkat cerita, Tuhan tolong, saya berdoa Tuhan tolong. Karena ini problem, kalau tim ini tidak bisa, 3.000 tiket itu tidak akan pernah bisa dikerjakan. Wah Tuhan tolong. 3 bulan kita jadi tim solid. Mereka ada pro ke saya. Terus baru setelah itu kita gathering, ayo mari kita mulai pekerjaan kita yang utama, kita bilang gitu ya. Dan itu luar biasanya, tahu nggak? 3 bulan proses orang ya. 3.000 tiket itu, 2.000 tiket itu selesai dalam 3 bulan. Luar biasa. Ini bukan masalah bisa apa nggak bisa. Jadi masalah di perusahaan ini adalah bosnya pun sudah tidak percaya sama anak buahnya. Karena keseringan dibohongin sama si orang itu. Jadi ketika mereka ngajukan proposal, namanya orang mau perbaikan ya belanja ya. Ngajukan proposal, nggak di-approve. Nggak diorek-orek, dibuat. Ngajukan lagi, di-approve. Sampai ini saya ceritanya mau bawai supermarket gede di Indonesia gitu, operation maintenance. Nah itu sampai store manager itu sampai bingung, Pak Andre ini apa sih? Masalah ini wis tahunan Pak, jadi gak pernah berhasil tembus, gak pernah gagal. Minta approval, minta barang ini nggak selesai, nggak disetujui sama bosnya. Nah, tapi kok Bapak bisa ya? Nggak tahu, puji Tuhan aku bilang itu. Aku cuman pasrah ke pasar Bongkotan ya, pasar Bongkotan. Karena aku percaya satu hal itu dia. Setiap apapun yang Tuhan kasih, itu Tuhan pelihara end to end. Bukan sekedar dikasih terus lupa. Tuhan ngasih itu komplit. Dikasih kerjaan, ya prestasinya, ya kan? Dikasih utangan, ya pelunasannya. Dikasih mobil, ya sampai lunas juga. Tuhan akan pelihara itu. Itu janji Tuhan, dan itu ya dan amin. Oke, kita lanjut. Ini ceritaku. Nah, tenang dan percaya adalah sebuah kekuatan. Kalau kita pas lagi pusing gitu ya, mau problem-problem yang kita hadapin dalam segala hal ya, mau di mana aja dalam kehidupan hari-hari, mau sempatkan diri gitu loh untuk berdiam diri. Kayak cerita yang Saul tadi itu, gitu. Saul itu gelisah deh. Samuel ini direk nggak teko-teko iki. Aku arep perang iki. Musuhku wis ngarep, musuhku udah di depan. Kalau dia nggak datang-datang, ya apa iki? Tuhan nanti nggak beserta.
pasukanku udah siap, tapi Samuel kok gak teko-teko, upacaranya kudu dipimpin sama dia lagi. Terus akhirnya kesusu. Wes, gak usah ngenteni Samuel, aku aja. Di situ kesalahannya. Nah, belajar dari situ di ayat yang Yesaya 30:15 ini, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi intinya nggak cuma diem, tapi tobat. Tobat itu ya apa ya? Pasrah. Ya Tuhan, serahkan semua. Masih ingat cerita 5 roti dan 2 ikan? Masih ingat kan? Apa yang dilakukan sama anak kecil itu? Siapa yang punya? Tuhan Yesus, aku lapar gitu kan. Orang-orang ini belum makan. Bro, ada roti dan ikan nggak? Mana di mana bos, mencari bro dan di tengah sini kan. Oh, ini ada anak kecil nih punya gitu. Nah, anak kecil ini punya 5 roti dan 2 ikan. Tapi dia memberikan 5 roti dan 2 ikan kepada Yesus kan. Cara kerjanya sama persis. Kalau kita punya problem ya kayak 5 rotimu kayak sama Tuhan. Kasih sama Tuhan. Dan Tuhan Yesus menerima roti itu, mengangkat ke atas dan mengucapkan berkat dan memecah-mecahkannya. Itu yang harus kita lakukan. Ketika kita punya problem, kasih sama Tuhan. Biar Tuhan yang akan mengangkat ke atas, mengucapkan berkat dan memecah-mecahkannya. Let him do. Karena itu bukan porsi kita lagi. Kita cuma nyerah sama Tuhan. Itulah yang disebut kata bertobat. Ancaman yang tertinggal, Bilangan 33 ayat 5. Tetapi jika kamu tidak menghalau penduduk negeri itu dari depanmu, maka orang-orang yang kamu tinggalkan hidup dari mereka akan menjadi seperti selumbar di matamu dan seperti duri yang menusuk lambungmu, dan mereka yang menyesalkan kamu di negeri yang kamu diami itu. Kalau kita sudah diampunin, kalau kita sudah dibersihkan sama Tuhan, dijaga. Kayak seperti kemarin Pak Daud Tatimu ya, dijaga. Dijaganya piye? Orang ingat kisah Daniel yang masuk gua singa. Dia 3 kali sehari menghadap ke Yerusalem dan berdoa kepada Tuhan. Gak peduli apapun ceritanya. Waktu dulu mungkin dia nggak cuman berdoa ya, dia mungkin juga baca kitab-kitab atau nggak ada ya, zaman itu kan masih dalam penjajahan toh. Jadi Daniel itu hanya berdoa kepada Tuhan. Itu sebenarnya penjagaannya sama ceritanya dengan yang waktu jaga malam itu, waktu pergantian jaga malam. Itu harus dijogo. Kalau kita sudah diampuni, sudah dibersihkan, sudah diusir semuanya, itu harus dijaga. Dijaganya apa ya? Baca firman Tuhan, dekat sama Tuhan. Karena dalam tinggal tenang, di situ terletak kekuatanmu. Amin. Jangan melaku sendiri-sendiri gitu kan. Dan itu ancaman tertinggal. Kalau sudah kalau kita masih diingatkan Tuhan, oh aku ono masalah iki, cabut. Kita punya kuasa. Di dalam nama Yesus, Tuhan Yesus ngomong gini sebelum pengutusan terakhir. Segala kuasa di atas langit dan di bawah bumi sudah diserahkan ke dalam tanganku. Setelah itu Tuhan Yesus ngomong apa? Pergilah, ya kan? Kabarkanlah Injil, usirlah setan, sembuhkan orang. Itu pengutusan itu. Ya sama, kalau kita masih ada ganjelan dalam hati-hati, kita berkuasa untuk mencabutnya dia di dalam nama Yesus. Jangan biarkan sisa. Kayak gini nih, kalau dibiarkan sisa. Tetapi jika kamu tidak menghalau penduduk negeri itu, kamu tidak menghalau semua problem biang kerokmu itu, kamu biarkan dia dikit-dikit gitu ya, mereka akan jadi bertambah banyak. Aku jadi ingat Israel. Israel ya Hamas. Oke, sekarang caranya piye? Nah, ternyata Tuhan itu memberikan senjata kebenaran. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi Tuhan memberikan segala senjata keperluan kita. Yang paling penting itu adalah ketopong keselamatan. Ketopong ini helm tapi panjang sampai ke sini, sampai ke leher. Dia berfungsi untuk melindungi dari tembakan leher, tembakan panah, gitu. Jadi seluruh kepala ini terlindungi. Dan punya senjatanya pedang. Nah, di ketopong keselamatan ini itu udah janji Tuhan. Kamu tak selamat kamu pakai ketopong ini aman. Terus Tuhan kasih senjata untuk kalau ketopong kan
sifatnya bertahan ya. Kalau kena gak langsung kena kepala kita. Tapi kita juga bisa menyerang. Nah itu dengan pedang firman Tuhan. Pedang firman Tuhan itu sangat berkuasa. Pakaian sang terpilih. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kita semua, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ini nextnya. Setelah kita menang, kita harus mengenakan ini. Supaya kita tetap bisa bertahan terus, kita harus mengenakan pakaian ini, menggunakan pedang, dan pakai ketopong selamatan. Kasih yang menyempurnakan, Kolose 3:11. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kalau pernah lihat baju sirah itu potongan, pedet-pedet gitu, pedet. Nah terakhir kalau sudah pakai baju sirah, baru diikat. Jadi totalnya nanti adalah dikasih. Kalau ada yang mau disanggah disampaikan ya. Hati yang memberi. Hati-hatilah supaya jangan timbul dalam hatimu pikiran dursila. Demikian sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan utang. Dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu. Dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya. Maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau dan hal itu menjadi dosa bagimu. Hati yang memberi. Untuk hati yang memberi ini kadang pergumulan yang susah ya. Apalagi di zaman sekarang yang modern ini, kita cenderung egois. Cenderung egois, maunya buat diri sendiri. Nggak mau berbagi, sedikit pun nggak mau. Berbagi sama teman mungkin masih bisa, tak belikan kopi gitu ya, tak cukup Starbucks. Tapi nek ambek adikku dewe, belum tentu aku mau berbagi, ya kan? Ini kenyataannya begitu. Nah ini Tuhan Yesus firman Tuhan memperingatkan, ketika tiba waktunya penghapusan utang, hapuskanlah utang, supaya orang yang kita berhutang sama kita itu tidak ngelapor ke Tuhan dan kita kena jadi dosa, gitu. Tentang itu mungkin sesuatu yang sangat berat dan butuh latihan. Tapi saya pernah belajar tentang hal itu. Dan ternyata ketika saya melakukannya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu membuat saya bisa menerima hal itu yang sebenarnya secara normalnya tidak akan pernah terjadi. Hati yang memberi. Aku percaya Tuhan akan memberikan hati yang memberi kepada setiap jemaat di Falls ini. Pelan-pelan, one by one, step by step. Tapi kita harus ikuti prosesnya Tuhan. Belajar duduk, belajar diam, belajar baca firman Tuhan, pakai firman Tuhan. Dan satu lagi yang saya mau share yang banget penting itu adalah deklarasi. Seringkali kita sudah dengar baca firman Tuhan, sudah tahu firman ini, sudah tahu firman itu, sudah tahu ayat ini, ayat itu. Tapi nggak berani deklarasi. Deklarasi itu penting, kita harus deklarasikan bahwa Tuhan itu sudah berjanji, kamu minta apa aja di dalam namaku, tak kasih. Amin. Amin kan? Amin. Tapi kita nggak pernah minta. Ikanku aja tahu gitu. Ikanku itu, kembali ke ikan lagi ya. Ikanku itu kalau dia lapar, kita deket ke kolam gini aja nih, langsung berenang itu muter-muter kayak kejar-kejaran gitu. Wah itu lapar dia minta. Begitu kita siram makanan pelet, wah, Tuhan itu juga kayak gitu. Tuhan berjanji, tapi kita harus minta. Harus minta. Caranya piye? Deklarasi. Deklarasi itu ada juga deklarasi minta, deklarasi iman juga. Deklarasi iman itu adalah pernyataan yang melawan kenyataan, tapi di dalam nama Yesus. Pernyataan itu penting banget. Saya pernah dulu lagi ngegrab di Jakarta itu, tiba-tiba dalam hatiku itu ngomong gini, Tuhan kok enak ya kayaknya kerja di gedung-gedung tinggi gitu. pengen rasanya aku Tuhan kerja di gedung tinggi gitu. Tiba-tiba nggak berapa lama bisa kesampaian. Itu karena deklarasi sederhana yang kita omongkan, bukan dalam hati ya. Deklarasi ini diomongkan. Amin. Diomongkan itu karena kita segel di dalam nama Yesus terjadi. Amin. Saat hati mendesak. Oleh sebab itu pikiran-pikiranku mendorong aku menjawab karena hatiku tidak sabar lagi. Nah ini hati ini penting hati. Membersihkan pikiran. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Kemarin saya baca satu artikel dan saya terkejut.
Ini yang nulis artikel ini adalah dokter ahli bedah otak. Dia cerita, tahu nggak mana yang lebih penting, hati apa otak? Ternyata hati itu adalah integrator. Hati itu adalah kuasa yang kayak soul gitu ya, yang memutuskan segala sesuatu yang kita terima dari respon tangan, respon mata, apa yang kita dengar, apa yang kita cium, apa yang kita omongkan, itu ternyata hati. Otak itu apa? Ternyata otak itu cuma hard disk. Otak itu cuma nyimpan memori. Pembuktiannya gimana? Dokter ahli otak ini bilang, dia sering melakukan operasi otak orang-orang kecelakaan gitu ya. Bahkan dia punya beberapa pasien yang otaknya tinggal separuh sudah diambil, tapi orang ini masih bisa hidup normal seperti orang normal. Kalau sebelumnya sebelum baca yang ini, saya pikir otak itu segalanya. Kalau otak sudah nggak ada ya sudah gone orangnya. Atau otak itu cuman hard disk ternyata, tapi hatinya ini loh. Makanya Tuhan selalu ngomong hati, bukan otak kan. Tuhan selalu ngomong hati, bersihkan hatimu. Karena dari dalam situlah terpancar kehidupan kan. Hati itu gawat itu. Bukan otak loh ya. Otak itu cuman hard disk. Hati itu penting banget. Hati itu kayak sesuatu, kayak kekuatan yang mengintegrasikan semua dan membuat kita mengambil keputusan yang benar atau membuat kita mengambil keputusan yang salah. Kalau kita ambil keputusan yang salah, ya sudah. Firman Tuhan sudah ditetapkan, sudah disebutkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu kan jelas ya. Firman Tuhan itu adalah perkataan Allah yang menjadikan sesuatu. Amin. Ketika Tuhan ngomong, air kamu dari atas turun ke bawah, pohon kamu dari bawah naik ke atas, gitu kan? Nah, Tuhan itu menciptakan segala sesuatunya itu dengan firman, dan firmannya itu ya dan amin. Amin. Tahu nggak, di dalam tubuh kita itu ternyata tidak semuanya baik. Ternyata 80% dari tubuh kita itu adalah bakteri baik, 20%-nya bakteri jahat. Pembuktiannya apa? Pernah dengar itu kan yang lagi ngetren sekarang, penyakit yang keren banget itu, autoimun. Penyakit yang nggak ada obatnya. Itu ternyata adalah ketidakseimbangan antara 80% dan 20% ini, Pak. Mikrobakteri jahat dan bakteri bagus. Kalau dia bakteri jahatnya habis dimakan sama bakteri baik, autoimun timbul. Nah, terus siapa yang menjaga keseimbangannya? Itulah Tuhan. Tuhan menciptakan segala sesuatunya dalam keseimbangan yang luar biasa ilahi. Amin. Karena rohnya. Kalau orang itu sudah rohnya dicabut, pergi, pernah mikir kan? Kalau rohnya cabut sama Tuhan, pergi, cus gitu. Kok tubuhnya busuk? Dari mana datangnya? Ternyata tubuh manusia ini konfigurasinya itu sangat sempurna, dipertahankan oleh roh. Ketika rohnya pergi, auto decay, atau Lazarus ingat kan? Udah 4 hari Tuhan, udah bau. Dari mana asalnya? Ya, karena dalam tubuhnya sendiri udah, ketika keseimbangan itu pergi, wah dia perang dia. Aktif itu, yang jahat-jahat itu aktif semua. Melakukan tugasnya sesuai programnya Tuhan. Bisikan yang terbongkar, Khotbah 10:20. Dalam pikiranmu pun janganlah engkau mengutuki raja, dan dalam kamar tidur janganlah engkau mengutuki orang kaya. Karena burung di udara mungkin akan menyampaikan ucapanmu, dan segala yang bersayap dapat menyampaikan apa yang kau ucapkan. Kita diajarkan untuk tidak mengucapkan sembarangan kutuk, karena kutuk itu mendatangkan kesialan, ya kan? Ini bukan kata-kata kosong ini. Saya pernah ngalamin di Banten, waktu saya tugas di Banten 5 tahun, daerah yang super magis. Di sana itu kalau kita mau ngerasani pemerintah, gak usah lapor ke kelurahan, gak usah ngapor ke sana. Tinggal ngomong aja, jalannya rusak, kok dibenakno ngono. Nyampe. Nyampe. Boleh percaya, boleh enggak? Itu benar itu, dalam pikiran pun jangan kau mengikuti. Apalagi ini dalam pikiran enggak boleh. Kita mesti cabut semua yang jelek-jelek. Cabut di dalam nama Yesus semua pikiran jahat. Aku mengikat semua, mematahkan semua siasatnya, menghancurkan kubu-kubu keangkuhan hidup, dan menghancurkan Menaklukkannya di bawah kaki. kuasa iblis. Harus latihan terus ya, sama-sama kita. Tidak ada yang tersembunyi. Matius 9:4. Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Allah itu kan Tuhan. Allah itu, Tuhan Yesus itu Allah ya.
dia nggak usah ngomong gitu, dia tak tahu. Aku nggak bisa jelasin lebih lanjut. Tapi Tuhan itu mungkin ya sensitif ya, hatinya itu sensitif gitu. Orang-orang yang di dalam Tuhan itu hatinya sensitif, nggak usah diajak ngomong, ada Roh Kudus yang ngasih tahu, hatinya sensitif. Kok bisa sensitif? Ya anggap aja kalau hatinya sudah putih bersih kayak air gitu ya, buah air bening gitu loh. Nek ono sing titik sing elek gitu langsung langsung ketok, langsung berasa. Itu seperti itu. Markus 7 ayat 21. Sebab dari dalam, dari hati yang timbul segala perkara, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian dan pembunuhan. Emang peperangannya dalam hati ya. Kuasa untuk memperdamaikan. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Nah, Tuhan itu maunya seperti itu ya. Dia akan mempersiapkan setiap orang, semua orang itu dikasih kesempatan untuk satu hal. Tuhan Yesus datang ke muka bumi ini juga mintanya cuma satu hal, cuma satu. Dia cuma minta kita bertobat, that's it. Dia nggak minta aneh-aneh. Tuhan itu cuma menunggu setiap orang itu bertobat. Kita sudah melakukan kesalahan, ya nggak apa-apa. Negara kita korupsi banyak, ya nggak apa-apa. Tadi pagi aku tiba-tiba aku pengen doakan, Tuhan, aku doa gini sama Tuhan, Tuhan kasih Indonesia ini rasa kenyang, kasih kami ini rasa cukup, rasa kenyang. Karena kemarin kita makan berdua sama istri kami, aku sama Debbie, all you can eat. All you can eat itu sebenarnya porsi pertama sudah kenyang, tapi ada greedy yang bikin kita kita belum nyoba ini dah. Akhirnya pesen 4. Tahu efeknya apa? Kekenyangan nasi sakit perut. Nah kayak gitu sama. Orang korupsi itu juga sama. Sebenarnya dia sudah cukup, mobilnya udah bagus, rumahnya sudah oke gitu kan, segala sesuatu sudah cukup, tapi hatinya yang tidak terjaga itu greedy, itu menimbulkan rasa serakah. Di dalam pertarungan saham, pasar saham itu ada 2 hal yang penting, level of greedy, ada limitnya gini, sama level bawahnya itu level of fear, ketakutan. Ada 2 garis pembatas yang jelas banget. Kalau saham udah naik, itu nanti akan berhenti, itu garis ketamakan. Kalau dia lagi turun, dia akan berhenti juga, garis ketakutan. Karena semua emang ada batasnya itu. Ya, kita harus berdoa supaya kita itu dilepaskan dari keserakahan, mensyukuri yang Tuhan beri, tapi sambil menjaga hati. Tuhan terima kasih, makanya aku berdoa, Tuhan beri kami rasa kenyang, ya, beri kami kenyang Tuhan. Karena problem itu timbul dari perut. Nggak ada pertengkaran, nggak ada pencurian, nggak ada pembunuhan kalau perutnya kenyang. Ya, itu teknik itu aku pakai ketika aku membentuk tim yang kedodoran itu dengan makan. Dengan makan kita bisa tenang, bisa ngobrol. Nah, firman Tuhan, pedang bermata 2. Pedang bermata 2 ya apa sih? Dan suatu pedang yang menebus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran bagi banyak orang. Pedang bermata 2 itu sisinya 2 ya. Dan pedang zaman dulu itu bukan kayak pedang kayak yang sekarang kita lihat di toko souvenir itu. Pedang itu saking tajamnya sampai ketika membelah itu orangnya nggak sadar kalau udah kebelah. Saking tajamnya itu, saking pedang bermata 2 ini pedang yang luar biasa tajam. Pedang Tuhan ini lebih tajam lagi. Ya nggak kerasa, kita tuh nggak kerasa dah. Tahu-tahu udah kebelah itu antara itu kan apa? Supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang, menembus jiwamu sendiri. Terus sebab iman firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun, yang menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Sendi-sendi dan sumsum. Dia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Sendi-sendi ku alat setengah mati loh. Kalau pernah bikin sop setengah mati, potongnya harus pakai parang besar, nggak bisa pakai pisau biasa. Firman Tuhan itu luar biasa. Makanya kita harus selalu mengandalkan firman Tuhan dalam hati kita. Setiap hari kudu makan. Nah, kebetul cerita tentang makan firman Tuhan, kami menggalakkan program baca firman Tuhan 1 pasal setiap hari dan dilaporkan di grup WA kepada jemaat kita yang remaja. Siapa aja yang aku deketin aku suruh gitu. Kelihatannya sederhana ya, tapi terus terang
yang Tuhan cari itu sebenarnya bukan masalah bacanya 10 pasal, 20 pasal, tapi konsistensinya. Tuhan itu mau kita konsisten, setiap hari kudu setor, harus setor muka, harus setor bacaan. Percaya deh, kalau kita sanggup melakukannya, semua berkat Tuhan itu otomatis melaku. Wis ora usah digolek-golek, ora usah dijaluk-jaluk, karena sudah disediakan sesuai janjinya Tuhan. Kalau kita setia, dan Tuhan pun setia dan adil, kita setia baca firman tiap hari 1 pasal, Tuhan akan, hukumnya itu akan berjalan sendiri. Yang tadi aku cerita, firman Tuhan itu sekali dikeluarkan itu nggak pernah ditarik balik, ya kan? Yes. Jadi Tuhan itu kalau udah berfirman, aku memberkati engkau apabila kamu begini, itu nggak usah ditanya lagi, sudah terjadi, akan terjadi otomatis. Tapi persyaratannya harus dilakukan. Ya apa caranya persyaratannya supaya pikiran kita itu nggak bundeli dewe, supaya hati kita tenang? Ya diisi sama firman Tuhan. Kita isi sama firman Tuhan. Baca itu kalau bisa baca pakai mulut ya, karena ada ayatnya kan. Jadi kita baca supaya telinga kita mendengar, dan iman, ketika telinga kita mendengar, iman itu timbul. Nah pada hari-hari terakhir Tuhan cuma nyari apa? Masih adakah iman di dunia ini? Tanya cuma itu, ya kan? Kamu sudah bertobat? Sudah. Masih ada nggak imannya? Jangan heran loh, sekarang banyak orang kelihatannya beribadah tapi imannya nggak duwe. Kenapa kok Tuhan nggak ngasih berkat sama kita? Kenapa kok berkat Tuhan kok terhambat? Kenapa kok uripku sorong ini? Kerjaan gak entuk, ngono kan? Kenapa kok Ya karena omongan kita. Saya tiap hari sebagai Grab driver itu saya memberkati handphone saya. Saya bilang, Tuhan, aku memberkati handphoneku, aku memberkati akunku Tuhan. Aku nggak minta yang muluk-muluk Tuhan, aku minta Tuhan berikan yang terbaik, karena aku tahu Tuhanku menyediakan terbaik. Amin. Dan itu saksiku juga. Setiap kali aku ngomel, kok dapatnya pendek-pendek gitu ya, kok duitnya cilik kan ya, ternyata itu sebenarnya rencana Tuhan. Ternyata di sebelah sana macet, ternyata di jalur yang itu ada kecelakaan. Tapi luar biasa nih Tuhan itu, yaitu kalau kita memperkatakan firman Tuhan dan memperkatakan dengan deklarasi tadi itu dengan iman, hukum-hukumnya jalan, berkat-berkatnya jalan. Jangan perkatakan yang negatif, kadang nggak ada gunanya, nanti malah datang sial. Nah ini terakhir ini, apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Piye carane? Ya duduk diem, baca firman Tuhan, ngomong sama Tuhan. Tuhan, pikiranku sakeh. Rotinya tadi loh, rotinya kasihkan ke Tuhan. Nanti Tuhan akan menghiburkan. Amsal 4 ayat 23. Di atas segala-galanya hati-hatilah terhadap yang kau pikirkan, karena pikiranmu mengendalikan hidupmu. Nah itu dia. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Enaknya gampang ya, tapi setengah mati. Seringkali kita tergoda untuk mengatakan yang sebaliknya. Demikian firman Tuhan sudah sampaikan, kiranya semoga Tuhan bekerja lebih lagi. Saya hanya bisa sharing, dan pengalaman hidup ini boleh menjadi berkat buat saudara-saudara sekalian, dan boleh menjadi teladan. Yang bagus-bagus saja diambil, yang jelek jangan diambil. Tetap andalkan Tuhan, karena saya juga masih manusia. Meskipun saya berdiri di sini, belum tentu saya jadi yang sempurna, gitu kan. Mohon dimaafkan, tapi saya ingin supaya saudara-saudara sekalian itu understand, Tuhan itu bekerjanya begitu, kayak gitu caranya. Gitu. Oke, saya serahkan kembali.